nggak usah harus tampil original. Nggak usah. Ini malah statement Orang-orang kan harus original. harus original nih bos, harus punya karakter nih bos. Nah, Terus? itu nanti ya. Nggak tulis akhirnya. Yes. Satu orang aja baca aku langsung semangat 1000 bat satu salam. Soalnya gini, aku nulis cerita itu nggak tahu endingnya apa. Dari awal nulis itu dia nanti ketemu siapa, endingnya bagaimana, dia nanti jadi apa, nggak tahu. Ketika saya tutup bukunya, saya bilang saya harus nulis kayak gini. Kalau jelek kenapa? Kan bukan berarti kamu jelek, kamu masih belum bisa bikin yang bagus. Ada banyak sekali, aku yakin banget ada banyak sekali pengarang yang penulis yang karyanya nggak selesai. Iya. Ada yang insecure, aku nggak berani sih terus aku dibaca orang. Nah terus, dia sampai perfect baru aku berani. Kapan perfect? Action. Halo kawan bawacan, dan kita kedatangan bintang tamu spesial. Dia adalah Norman Ciuk, Yes. pengarang genre wuxia. Ya. Kisah para penggetar langit, Sukma Harum. Dan dia adalah penulis indie. Mulai dari menulis, ngedit, nyetak cover, semua ke dewe. Dan salah satu pendiri wuxia di Facebook. Iya, apa kabar Mas Norman? Tak jumpa ya. Aduh, senang sekali. Pokoknya. Ini Mas Norman ini luar biasa sekali. Jadi saya sepanjang mengenal Mas Norman itu Udah berapa puluh tahun itu? udah berapa puluh tahun itu backgroundnya saya kenal dia itu adalah seorang Foto model. foto model yang pertama majalah Trubus dan itu ya. Dan kedua dia adalah seorang gitaris, Yes. gitaris kondang dan Kondang merak. kondang di dunia Belantika rock-rockan. Nah, bisa ceritakan tentang backgroundnya ini bagaimana? Background apa ini? Background dalam masuknya Anda sebagai penulis. Jadi dari musik pindah ke sastra gitu. Lebih tepatnya, Anda kan nggak nyambung sejujurnya kalau mau ngomong. Itu karena saya terlalu berbakat aja. Multi talenta. Karena dari kecil suka membaca, suka baca silat. Jadi saat itu suka menghayal, lama-lama cerita berkembang dalam kepala sendiri kan. Akhirnya kan tak tulis aja, ngapain disimpan. Akhirnya ya itu jadi beberapa novel. Oke. Dan itu ketertarikannya itu mulai dari kecil atau mulai dari mana itu? Iya, mulai dari kecil. Mungkin ya suka nonton film Gaban, suka nonton. Anda dibesarkan pada waktu kecilnya di 80-an lah di Papua. Papua. Ya. Oke, di Papua ada gaban ya waktu itu? Ada dong. Oh ya, enggak. Maksudnya pada waktu Anda hidup di sana itu loh. Iya, saya di Ambon terus di Papua. Itu Oke, di Ambon sudah ada Gaban itu. Oh, sudah ada gaban. Ya, sudah. Terus sampai ke generasi Anda mulai belajar tertarik dengan dunia genre wuxia atau Dulu kan pertama dari menonton, kemudian mendengar sandiwara radio kayak Sar Sepuh gitu. Terus kemudian setelah bisa membaca, mulai baca novel kecil-kecil, Lupus, dulu kalau masih ingat. Lupus, terus majalah Hai kan banyak. Oke. Baca bagus-bagus kan. Oke. Lama-lama sampai ketemulah sebuah persewaan kecil gitu, persewaan buku, dia nyewain Kopingho. Nah dari situ saya baca Kopingho, Wiro Sableng. Kopingho. Yes. Artinya yang mengubah, salah satu orang yang mengubah hidup Anda adalah Kopingho. Yes, bisa dibilang gitu. Oke. Kopingho. Merubah hidup banyak orang sih. Membagi hidup banyak orang. Ya. Setelah itu barusan pindah ke Malang ya, ada di. Ya, keterima di Brawijaya. Oke. Kemudian setelah pindah ke Malang, bertemulah dengan berjuta-juta persewaan buku yang ada di Malang kan. Sangat banyak, hampir di semua sudut itu ada persewaan. Sehingga ya udah, duit jajan, duit iuran SPP semua dipakai buat nyewa komik, nyewa novel. Duit jajan, duit SPP dibuat nyewa komik. Yes. Gila ya, memang gila-gilaan atau gila beneran? Kemudian setelah duit beasiswa keterima beasiswa. Jadi kenapa beasiswa? Sebentar. Saya ini kalau melihat hidup Anda lama-lama nggak nyambung ya. Rambut saya bisa tumbuh ke dalam ini. Nah, jadi gini Mas Norman, Anda ngambil di Brawijaya itu jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Hidup Anda nggak nyambung ya. Anda ngambil bahasa Inggris,
Anda nulisnya sastra wuxia, sastra yang notabene Cina ya? Ya. Terus? Pakai bahasa Indonesia kan. Pakai bahasa Indonesia, iya. Ya masih ada nyambung lah sastra sama-sama. Oh sama-sama sastra, iya. Oke. Dari musik juga nyambung kan, nulis lirik kan sama aja. Oh nulis lirik, berarti sama-sama sastranya. Iya. Terus ketertarikannya yang di posisi di sini berarti setelah pada waktu kuliah itu betul-betul waktu anda habiskan untuk baca novel Koping Ho, Ciniung, Gulong, macam-macam. Dan kuliah karena mungkin saya pintar ya, jadi kuliah saya nggak pernah belajar udah lulus gitu. Anda benernya sudah dari lahir atau barusan aja? Barusan waktu kuliah itu ya? Oke, bisa diterangkan tentang genre wuxia itu apa? Oh, genre wuxia. Wuxia itu Artinya kisah kepahlawanan atau kisah kepahlawanan di dalam dunia persilatan. Gitu sih. Dalam persilatan. Kalau aku nggak bisa jelasin huruf wu itu artinya apa, huruf xia itu artinya apa, tapi secara gamblangnya itu, secara gampangnya adalah petualangan di dunia persilatan. Petualangan di dunia persilatan. Dalam bentuk sempitnya adalah di Tiongkok. Ya. Kan? Dalam bentuk luasnya di seluruh dunia manapun, kalau itu tentang dunia persilatan, itu berarti wuxia. Kayak sebutan dari Gua Hantu, Wiro Sableng, itu bisa dibilang wuxia. Oke. Yes. Itu orang Caka Sembung itu bisa dibilang. Genre itu yang ketika Anda dalam proses kreatif itu menghidupi Anda, dalam artian Anda belajar dari situ. Karya-karyanya Wiro Sableng atau karya-karyanya apa yes, itu. Yes, pasti sih. Yang paling berpengaruh kan memang dua tuh sih, Gulong sama Ciniung. Tapi saya paling suka Gulong, memang karena dalam sekali tulisannya. Ya, sehingga karena baca sebuah novel itu, dulu kan saya banyak, tapi hanya penikmat. Ketika baca Gulong yang judulnya Pisau Terbanuli itu, ketika saya tutup bukunya, saya bilang saya harus nulis kayak ini. Itu motivasi Anda ketika kalau ibarat salah satu buku yang mungkin akan bukan satu-satunya buku yang menginspirasi Anda untuk menjadi seorang penulis atau memutuskan untuk menjadi penulis adalah bukunya Gulong itu. Terbang. Menurut saya itu sastra, dapat Nobel sastra lah. Itu pasti Anda lebih hafal daripada kitab suci. Dua-duanya apa nih? Dua-duanya apa ya? Oke. Terus proses kreatifnya, artinya Anda kalau dalam beberapa skenario ibaratnya kan begitu ya, kalau misalnya kita bergerak kan Anda mulai bikin itu mulai dari urut dulu atau jumping atau konfliknya dulu atau bagaimana Mas? Caranya tipsnya itu. Ini lucu-lucu. Saya nulis. Coba deh suka lucu sih masalahnya. Saya nulis banyak nih, ada beberapa novel, ada beberapa cerpen, ada beberapa ini. Semua inspirasinya beda-beda. Oke. Ada yang aku nulis cerpen, itu cuma aku lihat sebuah percakapan di dalam film. Dia si tokoh ngomong apa gitu. Aku langsung bisa jadi cerita nih. Aku nulis cerita. Oke. Ada juga yang orderan. Bro, kamu nulisin cerita tentang ini dong. Oke. Tapi semua dalam konteks usia nih. Aku semua novelku usia semua. Walaupun itu curhat, walaupun itu ada konflik politik, tetap dalam konteks usia. Maksudnya dalam genre itu. Oke. Ya, jadi macam-macam. Kalau yang pertama kali novel yang pertama kali aku tulis, Kisah Para Pengantar Langit itu curhat sih sebenarnya. Jadi curhat patah hati gitu kan. Di catatan saya Kisah Para Pendekar Langit itu ada 1400 halaman. Itu lebih tebal daripada dokter loh itu. Itu buku pertama, buku kedua juga 1200-an. Buku pertama itu 1400 ya, halaman. Buku kedua 1200. Buku kedua tuh. Gila lah ini jadi skripsi itu bisa. Oh, saya jadi dosen pembimbing kalau. Boleh dokter itu Mas ya. Anda menjadi profesor usia Indonesia apa? Oke. Itu bagaimana? Kok bisa Anda sampai pertama gini lucu. Itu buku pertama Anda? Yes, buku pertama. Itu langsung 1400 halaman. Pertama itu saya nulis adalah aku pengen punya cerita tentang seorang anak kecil. Buksi itu temanya gampang. Seorang anak kecil kehilangan orang tua, jatuh di jurang, ketemu ilmu. Sudah pasti itu. Bentar, ulangin lagi. Usia gitu. Bentar, diulangin lagi. Lahir anak kecil
punya orang tua mati, Punya orang tua mati. tragedi apa dibunuh Tragedi atau apa mati. Gitu ya. Terus dia tersesat, jatuh di jurang, dapat ilmu, atau Tersesat ditolong di orang jurang, sakti. atau ditolong orang sakti. Semua gitu. Satu, Wiro Sableng. Wiro Sableng ceritanya gimana? Sama, keluarganya sama apa? 4 jenggot dari gua setan apa sama kan? Perampok itu datang menyerang keluarganya semua, mati, dia ditolong oleh gurunya jadi sakti. Salah Sepuh sama. Ketika ada perang di itu, dia tersesat, ketemu guru sakti, ya seperti gitu semua. Hidup Anda juga ketemu guru sakti juga? Ya, banyak guru. Bisa menghilang. Bisa menghilang. Cicilan dah. Cicilan hilang cicilannya. Cara menandakan menghilang. Barang ditaruh hilang barangnya. Hebat dengan kita. Iya. Itu Mas, itu template atau bagaimana itu Mas? Template apa? Template cerita Wuxia itu semua begitu atau? Hampir semua seperti itu. Ah, Jadi kalau bilang ada di dalam dunia penulisan itu ada istilahnya roman. Di atas novel, di atas itu ada roman. Kalau novel itu hanya menceritakan tentang span segini apa? Nggak lengkap lah. nggak lengkap gitu ya. Tapi kalau roman dari lahir sampai dia mati itu ceritanya namanya roman. Dari lahir sampai mati. Seperti biopik gambarnya seperti kalau movie gitu. Yes, kayak di sini Siti Nurbaya, terus Sengsara Membawa Nikmat, itu dibilang roman. Sengsara membawa nikmat. Yes. Dari dulu Mas, sengsara dulu, setelah itu nikmat. Kadang-kadang nikmat membawa sengsara juga. Ya kan itu. Ya kalau dari cicilan kan. Hijau. Tapi selain itu juga mungkin pacaran yang kebablasan itu namanya nikmat membawa. Luar biasa ini. Bentar lagi jadi komedian. Oke, jadi proses kreatifnya seperti itu, ngalir aja gitu ya. Nah, buku pertama itu, aku kan bikin temanya itu. Seorang anak kecil, orang tuanya mati, jatuh di jurang. Itu pasti temanya itu. Itu grand desk kan dasarnya. Yes. Oke. Itu premis pertamanya itu. Premis pertamanya. Oke. Kemudian setelah itu, aku nulis, aku pasang di blog. Langsung di blog loh. Nggak ada yang baca. Nggak ada yang baca. Anda itu pede sekali ya. Begitu bangganya nulis 1400. Belum, itu baru sekitar 20 halaman, 30 halaman. Oke, 1, 2, 3 jilid, 2, 3 bab lah. Heeh. Ternyata ada seorang temanku, aku ingat namanya Faris. Dia tuh sempat tanya, Mas, lanjutannya mana? Loh, ini ada yang baca tuh. Satu orang aja yang baca, aku langsung semangat. 1041 halaman. Sebentar, artinya berarti Anda tuh awalnya itu berarti nulis, ada inspirasi datang. Ya, tak ulang ya, ada inspirasi datang, terus ada menulis. Nulisnya di blog. Yes, Kan hebatnya tidak ada yang baca. Maka lagu, kok karya sehebat ini gak ada yang baca? Weh, saya suka bikin ada yang menyambung puluhan tahun bersama sahabat Anda itu pedenya ada itu. Saya mentek gendeng dhisik. Wis kok piye nah gue pikir nah. Baca 30 halaman kok kalau saya mau tak tinggal. Oke. Beberapa hari kemudian ada teman yang ngomong selanjutnya, loh ada yang baca ternyata. Oke. Saya lanjut 1400 halaman. Itu pada waktu Anda usia berapa Mas pada waktu itu? 2011 kayaknya. Pada waktu usia Anda Masih kelas 6 SD 2011. oh cocok. Cocok itu your mod. Your mom is sexy, your cocok is sexy. Oke, lanjut Mas. Pokoknya udah selesai kuliah lah. Ya, oke. Masa muda yang indah pokoknya. Terus 2011 itu akhirnya novel itu selesai 3 tahun. Karena ya nulis malas terus apa. Jadi kadang 6 bulan nggak nulis 11. Bisa juga. Kalau penulis yang memang begitu, kebanyakan penulis memang sebenarnya gitu. Iya. Karena nggak ada uangnya. Oke. Kalau ada uangnya pasti langsung selesai deadline. Yang pekerjaan orderan Itu program. Misalnya kalau udah dikontrak sama penerbit atau Iya. apa, jadi kamu sempat nulis bulan gini harus selesai udah dikumpulin. Kalau yang nulis indie kayak aku ya seadanya apa inspirasi. Oke, kalau yang sekarang yang bahas tentang Sukma Harum, Anda bicara Nusantara. Ya itu sudah Nusantara. Yang tadi kisah para pengantar langit itu Settingnya di Tiongkok. China. Ya. Oke. Kalau yang Sukma Harum itu Nusantara, Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran. Yes. Berapa lama Anda riset itu? Riset itu cepat karena ada Google. Iya. Misalnya aku mau sejarah Kerajaan Pajajaran, nggak usah ke Banyak perpustakaan, nggak orang. usah kemana-mana, tinggal buka YouTube, tinggal buka Wikipedia, ada nama rajanya siapa, tahun berapa kan harus ada semua. Jadi berisi 3 hari kan
Atau karena aku nggak perlu riset, karena aku pas tulis nih bab apa gitu, kemudian membahas tentang dia datang ke sebuah gunung apa ya, tinggal cari aja di Google Gunung Anggar, Galunggung, Jawa Barat. Oh, sudah keluar. Oh, gitu. iya. Terus pas lagi melawan penjahat yang paling hebat nih, penjahat dari daerah Sumatera. Oh, senjata dari daerah Sumatera ini apa namanya? Oh, ini gitu. Atau jagoannya dari daerah Sumatera, senjatanya apa ini? Yang pasti bukan celurit ya, kalau celurit kan Ya. dari Maduro ya Mas ya. Yes. Oke. Hanya segeledak gitu ya, segeledak itu segampang itu, simpel itu ya. Jadi nggak perlu riset macam-macam. Ketika ada kita kebentuk apa baru cari. Misalnya dia naik kapal ini namanya apa? Oh, ternyata di zaman itu adalah kerajaan Majapahit itu punya kapal besar yang namanya Jung, macam-macam. Aku baru baru dulu. Jadi artinya ketika Anda menulis itu Anda barusan riset ya? Yes. Cukup ya. Ini gitu yang saya suka dari Anda. Ini bukan edan beneran. Soalnya gini, aku nulis cerita itu nggak tahu endingnya apa. Dari awal nulis itu dia nanti ketemu siapa, endingnya bagaimana, dia nanti jadi apa, nggak tahu. Tapi kebanyakan kalau aku akan nulis penjahatnya siapa dulu. Bentar, penjahatnya yang penting ada tokoh lawannya dulu. Yes. Ibarat kalau misalnya saya nulis Batman, Batman, Joker. ada jokernya. Berarti Yes. ada yang penting, oh tadi jokernya kayak ini. Yes. Nah kalau usia itu, kalau aku suka tema usia itu yang kayak detektif. Jadi ada pembunuhan, terus jagoannya yang muntahin siapa pembunuhnya. Biasanya kayak Contoh-contohnya Mas, yang dalam film-film apa ya? Pendekar Harum Pendekar Harum, oke. itu dia tema detektif. Dia tema detektif. Jadi orang bilang Pendekar Harum tuh kayak James Bond-nya silat. Dia tinggal di sebuah yacht gitu, terus punya cewek-cewek banyak, terus ada sebuah permasalahan, ada barang yang hilang aja yang ditanya si Pendekar Harum. Kamu tahu nggak barang ini loh? Aku nggak ngambil kan. Pokoknya kamu yang sakti, kamu tolong cari. Ya kayak gitu lah. Jadi pembunuhan bermacam-macam tokoh, terus dia harus percayain siapa dan intrik apa di balik itu. Berarti kata kuncinya adalah Anda sudah menguasai istilahnya benang merahnya yang penting gitu ya. Lari-larinya ada yes, tokoh, ada yes. ini. Ada jagoan, ada penjahat. Motifnya apa? Motifnya bisa balas dendam, bisa rasa malu, bisa rasa iri, gitu kan? Ya. Jadi dari motifnya dulu, bisa cinta, bisa cemburu, ya kan? Nah, dari sini ke sini udah tahu, tengah-tengahnya kita improv karena aku musisi. Improv itu adalah hal yang gampang, Bro. Oke, Itu betul. luar biasa, Bro. Sehingga kita goreng ini sih, nanti tak goreng ini, tak bawa ke sini, tak bawa ke sini, tak bawa ke sini. Pokoknya semua harus nanti satu ikatan sehingga akan bertemu di titik terakhir pembunuhnya siapa, motifnya apa. Bentar, ending. Ya, Endingnya ya, Anda ya. nggak tahu. Titik Berarti. terakhir endingnya gimana aku nggak tahu, nanti aku bisa bikin. Tapi kan aku tahu motifnya apa, pelakunya siapa. Yang penting dia. Yes. Ada motif, ada Yes. pelaku. Yang penting adalah motif dan pelaku. Kejahatan ada di mana-mana. Waspada. Nah, Ya, Mas. novelku itu memang sebenarnya adalah cerita detektif di dalam latar belakang persilatan. Jadi lebih fokus ke detektifnya. Karena aku suka Agatha Christie juga. Ya novel paling aku suka pertama Gulong sama Agatha Christie. Gulung sama Agatha Christie. Yes, itu- Tiganya berarti Kopi Ho. Kopi Ho kan yang menginspirasi awal, Pak. Oke, Kopi Ho menginspirasi awal. Agatha Christie Anda juga suka juga. Ya, oke. Amat lah, pokoknya aku hatam. Hatam. Hatam pokoknya. Hatam bukan ayat tuh ya, bukan ayat mau Agatha Christie. Oke, Sukma Harum di Nusantara ada cerita tentang apa tuh Mas? Sukma Harum, ya dia terus ini sama detektif juga. Jadi ada pembunuhan yang dituduh dia karena dia berada di situ. Dan saksi utama korban itu kan anggaplah ada 20 orang yang mati. Nah, spoilernya jangan dibacarin Mas. Nah, aku gak akan bocorin. Oke. 20 orang mati, satu orang yang tersisa sudah cacat, sudah mau mati. Dia ngomong yang bunuh kita ini Sukma Harum. Nah, akhirnya Sukma Harum harus mencari siapa pelakunya. Sukma Harum. Yes. Inspirasinya dari mana itu Mas? Jelas Pendekar Harum dong. Oke, Pendekar Harum. Ya. Terus kedua Agatha Christie, James Bond juga suka James Bond. Di novelnya Anda yang pertama itu Anda menulis tentang China. Yes. Di novel yang ini Sukma Harum novel yang berapa nih? Novel ketiga. Ketika Anda kok mendadak jadi tiba-tiba tergerak untuk menulis tentang biopik Nusantara. Karena ada Gimana? yang nantang kan Mas. Mas tulis dong tentang Nusantara. Orang seperti Anda itu masih ada yang nantang. Nggak mikir ya?
yang nantang bercita kan. Itu nantang aja tapi nggak dari botnya, biasanya juga begitu ya. Bisa baru. Nantang doang ya. Oke, tantangannya bagaimana? Novel pertama juga gitu. Novel pertama ada teman dekatku. Aku kan bilang, aku pengen nulis novel kayak Gulong. Teman dekat tuh ngomong, kamu bisa nulis, tapi kalau kayak Gulong nggak mungkin lah. Oh, nantang ini. Tak tulis begitu selesai. Orang pertama yang tak suruh baca dia, kamu baca. Kayak Gulong apa enggak? Setelah dikembalikan, tak aku kamu kayak Gulong. Lu. Itu jangan-jangan juga nggak dibaca sama dia. Kalau saya jadi sahabat Anda, saya baca 1.400 halaman ya keluar. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan ada sebuah pembuktian gitu ya. Dari situ ketika dia bilang, wes mirip, wes oke. Karena aku nulis itu bukan idealis, aku harus pengen punya ciri khasku sendiri. Apakah aku pengen nulis yang aku suka? Semua aku suka Agatha Christie, aku nulis Agatha Christie. Terserah aku dong. Iya. Aku suka nulis kayak Sri Mulat, lawak sing ya aku nulis kayak Sri Mulat tuh. Kenapa orang bilang nggak original? Urusannya, aku pengen kok. Terus apa? Oke. Sekarang aku bikin tulisan yang orang seneng, tapi aku nggak seneng. Buat apa? Iya kan? Oke. Aku nulis yang aku suka. Motivasi Anda sebelum langsung menjadi seorang penulis profesional. Nggak profesional juga sih, amatir lah. Kalau profesional kan profesi. Tapi kan Anda kan sudah mulai menulis, edit, nyetak covernya Tapi sendiri. kan indie. Ini iya. Sampingan, partikulir lah, Indie. Jadi punya pekerjaan sendiri, profesional kantor, Oke. amatir penulis novel. Oke. Sekalian foto model. Sekali ini. Sekalian foto model. Saya betul aja. Juga pelawak sedikit-sedikit. Ya. Mas. Ini. Yang menarik di sini loh. Anda kan tahu, jadi penulis di Indonesia semua orang juga tahu ya. Kadang-kadang ada pendapatannya dari seniman lah. Istilahnya kan nilpasti ya, belum tentu. Iya. Pendapat pasti. Bagaimana cara Anda mendistribusikan karya Anda? Itu yang menarik. Ada internet. Oke. Iya. Dulu ketika zamanku 2011 sampai 2000 berapa, nulis di blog, Iya. promo di Facebook, Oke. Instagram. Sekarang ada aplikasi novel. Oke. Jadi banyak sekali aplikasi platform novel, penulis baru bisa nulis di HP-nya bisa nulis dia, terus diunggah. Nah, dari platform itu dia dapat duit karena di situ ada iklan, di situ babnya bisa dikunci. Oke. Kalau orang mau baca harus bayar. Nah, sehingga sekarang muncul banyak penulis-penulis baru yang bagus-bagus. Sekarang orang udah gak bingung untuk distribusi karena sudah ada aplikasi kayak gitu, platform namanya. Jadi Anda pure murni di outputnya di digital. Enggak, aku juga cetak. Kalau ada yang mau, tinggal pesen aku cetakin. Karena apa? Template-nya sudah ada, aku tinggal nge-print doang. Bentar. Ini jadi Anda sistemnya itu memang tidak menginginkan karya Anda masuk di industri. Artinya seperti toko buku dan segala macam. Bukan tidak menginginkan, tapi genre seperti ini sekarang memang lagi nggak terlalu ramai kalau percetakan. Gini, percetakan juga sekarang menurun. Orang minat beli buku. Ya, of course, kita tahu Ya kan? Nah, sehingga hanya toko buku tutup lah istilahnya. Sehingga mereka tidak mau mengambil risiko mengambil genre yang belum pasti ngetop. Ya, kalau yang pasti itu kan buku pelajaran itu pasti. Yang pasti juga buku ini, novel-novel agamis. Oh, Nah, itu iya. itu. Itu laku Mas ya. Ya, Jualan agama. Enggak sih. Mungkin lebih menginspirasi aja. Iya. Oke, tapi yang pasti distribusi kalau satu pun Anda cetak. Ya, Orang itu pesan satu, itu Anda cetak. ya, karena kan sekarang Gila. bisa ada cetak digital toh, sehingga cetak satu pun bisa tapi lebih mahal. Iya. Misalnya kalau nyetak yang konvensional itu kita harus nyetak paling sedikit 1.000. Oke, kalau satu gitu Mas, kalau boleh tahu. Novel Anda jual di harga berapa? 100 ribu. 100.000? Satu novel. Untuk 1.400 halaman? Enggak. 1.400 halaman itu dibagi 4 novel, 4 buku. Jadi 300. Ya. Jadi kurang lebih satu set gitu, ibaratnya kisah para penggetar Ya. langit gitu. Harganya 400 ribu. Harganya 400.000 ya? Itu ada yang beli. Banyak yang beli. Dan Anda mau layani? Iya. Satu aja mau layani? Iya. Oke. Iya. Dan aku lain satu memang.
percetakan dekat, tinggal naruh tes sore bisa ambil ya kan. Oke guys, nanti kalau ada yang cetak nanti di ending saya akan munculkan nomornya atau di bawah diklik komen gitu loh. Boleh tuh. Ini satu itu dilayani loh. Luar biasa nih. Jadi, kayak cetak kaos. jadi ini kan bisa ini apa ya? Kita nggak perlu nanam modal banyak-banyak. Ya kan kalau kita cetak 1.000 di awal, nanam modal tes terus novelnya nggak laku. Yo, Amsyong. 5 jutamu amsyong. Tapi kamu nggak nanam modal ada yang besar, oke, bagus. Memang harganya lebih mahal, tapi lebih safe. It's okay. Bagi saya sih fine kalau orang menikmati sebuah novel dengan yang dikerjakan selama 3 tahun itu dengan hanya membayar 100.000 itu, bagi saya sangat murah banget itu. Ya. Oke, terus lanjut ini terakhir Mas, untuk tips generasi kepada penulis pemula apa Mas? Sering baca sih. Sering baca, pasti gitu ya, sama kayak kita pemusik. Gimana sih supaya jadi musik yang bagus? Ya kamu sering-sering dengar musik. Sama kan? Jadi penulis juga begitu. Kalau aku lihat sih harus sering-sering membaca dan nggak usah harus tampil original. Nggak usah. Ini malah orang-orang kan harus original. Harus original nih bos, harus punya karakter nih bos. Nah, terus itu nanti nggak tulis akhirnya. Yes. Dan kamu kan belum tentu dapat karakter jiwamu di umur segitu. Kadang kita umur 50 baru tahu sifatku originalitasku seperti apa. Ya kan? Bahkan mungkin kita umur segini pun belum tahu aku jiwaku aslinya kayak apa sih. Iya apa enggak? Betul. Orang akan menemukan originalitas itu beda-beda. Kalau dipaksa untuk nulis original dulu ya kan nulis. Oke. Kita cut sebentar ada action. Betul. Action. Oke, kembali lagi ke jeda kita rokokan dulu ya. Supaya nggak semaneng. Yes. Enak. Ini nggak endorse ya tapi ya? Enggak. Nggak bermerek. Tapi bayar pajak loh ini. Ke tulisannya tadi originalitas. Yes. Originalitas. Jadi Anda tadi mementingkan kata-katanya itu tidak penting originalitas. Yes. Kok bisa? Karena yang kamu cari apa? Kamu cari jualan atau cari berkarya? Kalau cari berkarya ya kamu harus original. Tapi untuk bisa sampai di original, kamu harus berkarya dulu mencari jati diri sampai jadi original. Oke. Ya kan? Sama aja kan? Tetap berkarya di sini kan belum original. Iya. Sampai di sini belum original ya sama aja. Dimulai dengan tidak original dulu, kan nanti ketemunya original juga. Oke. Nah, apa ini ya? Ini nanti aku diserang banyak orang. Kamu harus original dulu. Iya. Tulisan. Di dunia ini nggak ada yang original. Oke. Semua itu pasti terinspirasi dari something. Ya. Ya kan? Filmnya Marvel ya nggak original. Sebelumnya sama film DC. Ya kan? Ya sama aja. Semua itu sering. Jadi nggak ada yang original. Jadi mencontoh itu adalah sah-sah aja di dalam penulisan. Anda mengatakan begitu, statement Anda. Dan kecuali meniru nggak boleh. Misalnya apa ya, meniru nada lagu itu nggak boleh. Bolehnya kan cuma sampai berapa bar. Boleh, Ya kan? sampai 13 not kalau nggak salah. Aku lupa berapa. Tapi setelah itu kan nggak boleh. Nah, ada batasnya. Oke. Jadi sama. Kamu terinspirasi dari sebuah tokoh, sebuah cerita boleh. Tapi nggak boleh mirip persis, tokoh nggak boleh. Berarti intinya Anda mau mengatakan kepada generasi penulis pemula bahwa tulis aja sendiri, sudah terinspirasi apa enggak, terinspirasi tulis aja, enggak usah dianalisa seperti itu. Oke. Tapi setelah kamu nulis, kamu baca lagi ulang. Oh ini kayak terlalu mirip sama ini deh, tak rubah sedikit itu apa bisa? Itu biasanya masuk di genre editor. Ini Anda lakukan ketika Anda mengedit itu. Sebelum masuk kayak gitu, itu kadang aku setelah baca setelah nulis aku baca ulang lagi. Pasti lah. Kayak gini, kayak merubahnya gampang. Wah ini terlalu mirip James Bond deh, apa? Iya. Ya tokonya taruh rubah jadi Weto, terus nggak mirip James Bond. Iya kan? Ya sudah selesai. Nggak mirip James Bond. Sebentar ini ada iklan lagi, iklan sepeda motor. Langsung ya. Oke, artinya buat penulis pemula jangan pernah patah semangat karena sebuah karya yang 3 tahun pun tidak selesai tergantung mood atau tergantung apa mas? Tergantung duit aneh bisa. Tergantung duit aneh bisa. Itu pun juga bisa selesai kok. Ya, ada banyak sekali, aku yakin ada banyak sekali pengarang yang penulis yang karyanya nggak selesai. Iya. Ada yang insecure, aku nggak berani sih tulisanku dibaca orang. Nah terus
Ya sampai perfect baru aku berani. Kapan perfect? That's right. That's the key. Lah iya, kamu Ya. baru tahu perfect kalau orang udah baca dan orang mengkritik, baru kamu tahu kalian perfect apa enggak. Jangan menunggu sempurna. Iya. Oke. Karena sempurna itu hanya milik Tuhan. Andra and the Backbone ya. Iya. Tuhan dan Andra and the Backbone. Iya. Oke. Jadi ya sampai kapan pun kamu nggak akan berkarya. Sudah kalau nunggu, aduh kok jelek ya. Terus kalau jelek kenapa? Ya, Dia ya nggak sih? Anda. Kalau jelek kenapa? Kan bukan berarti kamu jelek. Kamu masih belum bisa bikin yang lebih bagus. Oke. Iya kan? Inspiratif banget. Nanti kalau sudah lebih bagus kan lebih bagus lagi. Oke guys, dan jangan kemana-mana dan tetap stay tune. Don't forget to like, comment, and subscribe. Here we go and check it out.